Tapi ada nggak sih orang yang 100% sehat secara mental gitu? Atau sebenarnya setiap orang tuh punya gangguan mentalnya masing-masing tapi dengan kadar tertentu gitu? Setuju. Sebenarnya sih kalau menurut gue, maksudnya kan kalau misalnya mental illness sendiri ya, mental illness kan lo harus apa sih namanya, konsul ke profesional dulu, baru ya kayak lo punya sakit fisik terus lo harus ke dokter, baru dokter diagnosa lo punya penyakit itu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa diagnosa sendiri kayak gitu. Nah tapi memang itu yang sebenarnya yang nggak tahu ya, maksudnya pada kondisi apa sih sebenarnya lo harus konsul pada kondisi ketika itu mengganggu. Kalau yang gue pelajarin kayak gitu, yang gue ikut beberapa webinar itu maksudnya ketika udah misalnya kita overthinking kayak gitu, atau kita ngalamin gangguan cemas kayak gitu. Nah ketika itu udah mengganggu keseharian kita, mengganggu aktivitas kita kayak gitu, misalnya fisik kita sampai ngalamin gangguan cemas nih, terus sampai kayak gemeteran kayak gitu, sesak napas kayak gitu ya? Iya, nah itu udah perlu kita buat datang ke konsul ke profesional kayak gitu. Itu datangnya ke psikolog apa psikiater? Bedanya? Kalau sebenarnya sih Atau bisa dua-duanya sih, bisa psikolog atau psikiater. Kalau bedanya psikolog sama psikiater dulu. Ada yang nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Kalau psikolog kan lebih ke konseling kayak gitu. Dia ada kasih terapi juga. Kalau psikiater itu kan dokter. Klinis ya. Dia lebih psikolog juga psikolog klinis kayak gitu. Kalau psikiater tuh dia lebih kasihnya obat, ya terapinya obat kayak gitu. Mungkin kan karena sebenarnya kalau mental health, kalau kesehatan mental itu kan ada juga gangguan-gangguan tuh bukan cuma secara jiwa kan kayak gitu, ada fisiknya juga. Kayak misalnya apa sih bahasanya tuh gue lupa ya, pokoknya ada saraf-sarafnya yang mungkin terganggu juga, makanya kenapa butuh juga buat konsul ke psikiater kayak gitu. Nah dibantu sama obatnya kalau sama psikiater gitu. Neurologi. Okay. Jadi bagusnya dua-duanya gitu kali ya. Tergantung, makanya kalau misalnya dia datang dulunya ke psikiater, ternyata memang dia nggak butuh banget bantuan obat kayak gitu, si dokter psikiaternya pasti akan referral ke psikolog kayak gitu. Dan mungkin untuk lanjutannya dia ya udah cuma butuh konsul ke psikolog aja, nggak butuh bantuan obat. Tapi misalnya dia datang ke psikolog terus ternyata memang gangguannya berat kayak gitu, mungkin dia punya gangguan sulit tidur kayak gitu, itu kan berarti dia mungkin butuh juga obat tidur kayak gitu, obat penenang dalam keadaan tertentu gitu. Iya. Iya sih, tapi masalahnya tuh kalau di budaya kita Indonesia Timur itu kan tabu banget ya ngomongin tentang kesehatan mental. Apalagi kalau orang udah ke psikolog, kesannya udah gila, udah gila dan dicapnya nggak enak malah. Padahal kan orang-orang kayak gitu butuh dukungan kan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat. Tapi kayak dianggap tabu banget kan untuk datang kayak gitu. Nah itu budaya yang untuk bisa nyadarin kalau kesehatan mental tuh perlu banget gitu, perlu dicek. Ya kan, perlu dicek secara berkala. Karena gue dengar kalau di luar negeri malah itu harus dicek secara berkala gitu. Rutin supaya juga lebih produktif, karena kan itu kayak Junita bilang tadi mempengaruhi produktivitas. Kalau udah mempengaruhi keseharian kan berarti mempengaruhi produktivitas juga kan dalam bekerja, dalam berelasi dengan orang lain. Nah itu sih. Iya, kita ngomong soal psikosomatis. Bisa dijelasin dulu, setahu lo psikosomatik itu apa dan mungkin gejalanya kayak gimana sih? Sakit, kalau yang gue tahu ya secara awal, gue tahu nanti Junita mungkin bisa benar ya, sakit secara fisik yang dirasakan secara fisik, tapi itu penyebabnya adalah karena psikis. Gitu. Jadi kalau misalkan diperiksa ke dokter, misalkan ke internis gitu, gue ngerasa lambung gue bermasalah nih gitu,
Misalkan ke dokter internis nggak ada masalah apa-apa, dicek di MCU apa nggak ada masalah, itu lu bagus, gula lu bagus, apa-apa bagus gitu, lambung lu juga bagus. Nah itu bisa dicurigai sebagai psikosomatis, jadi sakit yang disebabkan karena mental illness itu. Nah itu yang bisa diarahin yang nggak aneh-aneh tuh kalau budaya kita kan ya. Misalnya kita udah cek ke dokter semuanya oke, diguna-guna. ya ada yang gitu kan. Jadi Benar-benar. ada yang dikira guna-guna lah, ada yang kira di apa sih dukun Kerjaan orang gitu-gitu. Padahal kan mungkin memang mental health-nya yang perlu dicek Terganggu. gitu kan. Dia punya mungkin punya depresi sendiri, punya ketakutan sendiri yang mungkin dia pendam kan. Kayak begini gitu tuh. Kita bisa cek sendiri nggak sih, maksudnya kita bisa mulai dari mana sih kalau kita mau Tanda-tandanya gitu lah. gitu. Tanda-tandanya. Kayak checklist ya, ininya gue kayak gini. Mungkin Paling dari kayak hal tes, kecil ya. kayak tes psikologi gitu gak sih? Apa harus kayak Iya, kayak maksudnya karena ya itu tadi kan, maksudnya karena di Indonesia masih tabu, jadi orang tuh maksudnya ketika gejala itu ada, ya mungkin ya Denial. iya, kayak maksudnya ya ngerasanya ya takut kayak gitu atau malu kayak gitu, karena kan stigmanya jelek gitu kan kalau datang ke konselor atau ke psikolog atau ke psikiater, dianggapnya gila, padahal kan sebenarnya ya itu tuh sama pentingnya sama ketika kita punya MCU secara fisik. punya sakit fisik kayak gitu. Iya. Dan maksudnya ya itu menurut gue sih penting banget memang menjaga kesehatan mental kan. Ya kalau maksudnya gimana cara taunya ya memang harus ini sih, maksudnya kita apa sih namanya, harus lebih, ya Indonesia memang harus lebih menggaungkan lagi tentang pentingnya kesehatan mental, terus apa sih namanya, Balik lagi ke edukasi. iya edukasi tentang kesehatan mental itu penting kayak gitu. Kalau misalnya orang nggak tahu pentingnya ya bakalan kayak gitu, maksudnya stigmanya akan terus ada dan juga ya menurut mereka nggak penting-penting banget ya, jadinya diabaikan. Jadi kayak ya udah mungkin kayak cuma tekanan hidup biasa, stres kayak gitu, nanti juga setelah maksudnya akan berlalu gitu saja. Nanti sebenarnya kan maksudnya kayak orang depresi itu kan banyak kan maksudnya Betul. gejalanya, bukan gejalanya, apa sih Ciri-cirinya namanya, gitu ya. bukan apa sih ininya, stresornya gitu yang bikin yang dia membuat. bisa depresi itu kan banyak kan, bisa mungkin tekanan dari lingkungan kayak gitu, bisa ya kayak bisa maksudnya lu stres yang berkepanjangan itu kan bisa bikin depresi juga kan. Nah, makanya ketika memang gejalanya sebenarnya masih ringan, masih ya at least kalau memang nggak bisa ke psikolog kayak gitu, ya memang kita butuh temen sih kayak gitu. Ketika ngerasa ada gangguan kayak gitu, masalah, ya baiknya cerita ke orang lain kayak gitu. Itu sebenarnya membantu juga sih gitu. Dan mungkin kalau orang teman kita juga dia cukup baik, maksudnya cukup mungkin juga tahu tentang kesehatan mental, kan juga bisa menolong buat apa, mendampingi lah. iya mendampingi kayak gitu. Kayaknya lu butuh deh, kalau misalnya kan misalnya gue gitu terus cerita sama Hana kayak gitu, kayak berat banget kayak gitu, dan Hana juga kapasitasnya nggak cukup kayak gitu, ya dia bisa merekomendasikan untuk konsul ke profesional kayak gitu. So ciri-ciri orang depresi apa? Banyak. Biasanya kalau yang gue tahu, biasanya kalau depresi itu apa namanya, dia akan menarik diri kayak gitu dari lingkungannya, terus mulai apa namanya, biasanya kayak gitu, mungkin dia kesukaannya tuh biasanya suka gitu, maksudnya main basket kayak gitu banyak, atau suka main musik, atau suka pokoknya ada hal-hal yang dia suka tuh, jadi udah nggak maksudnya nggak tertarik dengan hal itu kayak gitu. Terus mungkin bisa juga antara lebih banyak tidur atau kurang tidur kayak gitu. terus apa sih namanya, makan juga, masalah makan juga terganggu kayak gitu, entah itu dia Pencernaan ya. Jadi bukan banyak Mbak, makan, jadi banyak atau makan jadi atau nggak makan. iya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Relasi ke Itu sih. orang sekitar. Iya, itu tadi menarik diri Oh, kan, iya, lebih pengen maksudnya sendiri kayak gitu, banyak tidur, banyak makan atau lebih kurang tidur, kurang makan.
terus hal-hal yang udah mulai menarik diri juga, maksudnya bukan menarik diri sih, maksudnya yang biasanya suka sama sesuatu tuh jadi udah mulai ya yang enggak, pokoknya dia mungkin lebih banyak pengennya tidur, pengennya menyendiri, Jadi terus lebih kayak kontraproduktif gitu ya. iya lebih iya jadinya kurang produktif juga. Makanya kan tadi gue bilang kalau udah mulai enggak apa sih namanya, enggak apa mengganggu aktivitas, ya baiknya memang di Mental illness sama males agak beda. memang iya sih, memang harus ya memang susah juga sih dibedakan gitu ya antara kita sebenarnya lagi Tapi malas kalau sama males kan lebih ke lu apa misalnya Happy aja, males-malesan. maksudnya gini, misalnya ada PR atau ada tugas gitu, lu nggak kerjain tapi lu ngelakuin hal yang lain gitu. Tapi kalau orang depresi kan tidur, iya atau tidur Kayak terus kayak udah gitu. nggak ada motivasi lah. Iya, kayak nggak hidup punya aja motivasi gitu. hidup kayak gitu, nggak punya kalau tujuan males hidup. kan lu lebih ini ya. Kayak udah mager Drakor yang beda. lain kan males bersih-bersih tapi nonton drakor itu masih rajin loh. Bisa. Pasti ada kegiatannya gitu. Iya, ya, maksudnya balik lagi sih, mental illness kan kita nggak bisa maksudnya Iya, bukan mendiagnosis, profesional iya gitu ya. kayak gitu. Itu kan harus nggak bisa self diagnose kayak gitu, nggak bisa juga kita main Iya, betul. mendiagnosa orang, wah dia belakangan ini udah menarik diri kayak gitu, wah dia punya depresi nih kayak Wah, gitu dia kurang makan nih. Jangan mental illness, padahal bokeh. enggak dia diet, wah dia nggak makan dia kurus gitu. Biasanya nasi, kangkung, ayam, ini tempe doang. Dia ikut diet yang artis itu yang fit gitu. Iya kayak gitu, jadi nggak bisa self diagnosa dan juga Tapi bokeh itu bisa mengarah kepada mental illness ya. iya kan nggak punya duit Nggak jadi punya Jadi depresi. Iya, karena kalau gue lihat sih mental illness akarnya depresi itu sih. Jadi ada sesuatu di dalam mungkin pas kehidupan dia masa lalu atau kehidupan sekarang yang membuat dia depresi, seperti dikucilkan, dibully, terus ekspektasi dari orang lain yang tidak bisa dia fulfill gitu kan. Orang-orang terdekat atau yang kenal ada yang mental illness nggak, atau lu bisa sharing yang Atau sharing orang-orang kita aja Iya. nih. Lu gimana bang? Lu pernah nggak? Kalau mental illness ya, kalau depresi ya dapat dari kerjaan sih. Nggak tahu itu udah mengacu mental illness apa enggak, udah jadi sering marah. Jadi kan kalau udah Tapi nggak ke gue sih. Iya. Marah-marah sendiri. marah sendiri jadi kayak orang bego kan. Marah sendiri, tepok-tepok meja gitu maksudnya. Ya gua nggak tahu sih itu mungkin berawal dari depresi, gue bisa bilang itu mental illness atau ya mungkin udah mengacu ke situ. Terus gue mungkin orang yang bukan yang nggak gitu suka ngumpul, tapi gue perlu ketemu sama orang sebenarnya, ngobrol, bersosialisasi. Dan ketika pandemi ini 1 tahun kerja dari rumah itu benar-benar bikin apa ya, bikin mumet aja kepala, jadi stres juga. Kadang-kadang kalau mau tidur tuh entah kenapa susah tidur malam. Ya, jadi kayak gitulah, jadi mental illness. Ya banyak hal sih yang bisa ini. Kalau dari kalian gimana, ada yang apakah udah merasakan setahun ini sesuatu yang mungkin bisa merubah, atau temen orang-orang yang kalian kenal ada sesuatu yang terdampak juga dari soal pandemi sih? Gimana aja? Kalau gue sih tapi kan gue nggak bisa self diagnose, terus karena memang belum konsul juga ke profesional. Tapi yang gue rasakan gejalanya mirip kayak orang depresi kayak gitu, itu di awal tahun 2020 kayak gitu. Maksudnya ya Hana juga tahu kayak gitu. Ya? Iya kayak gitu, maksudnya gue jujur aja menarik diri sebenarnya dari komunitas kayak gitu, kayak udah mulai males, maksudnya males aja gitu buat ngobrol sama orang kayak gitu. Terus yang kedua punya gangguan tidur juga kayak gitu. Jadi
nggak tahu ya, karena mungkin overthinking, jadi tuh kayak gue tidur sebenarnya, tapi Otaknya kemana-mana. iya kayak gitu, dan bangun-bangun tuh fisik gue capek kayak gitu, Karena karena mikir sebenarnya otaknya. iya otak gue mikir Nggak berkualitas kayak gitu. tidurnya gitu kan. Iya, nggak punya kualitas tidur yang baik kayak gitu. Terus makan juga sama, punya gangguan makan. Apa Sampai sih seperti namanya? apa gangguan makan? Oh ini apa, lumayan, jadi kayak gue tuh kayak nggak minat aja buat makan, jadi gue kalau makan karena gue ngerasa ya gue butuh makan kayak gitu. Bukan Nanti karena maksudnya karena lapar sendiri. bukan karena lapar, karena ya maksudnya nanti kalau gue nggak makan ya gue sakit kayak gitu. Ya bersyukurnya otak gue masih bekerja, maksudnya masih realistis sedikit lah kayak gitu, jadi gue tetap makan walaupun nggak banyak banget kayak gitu, maksudnya kayak nggak minat lah makan kayak gitu. Terus ya yang ya tadi walaupun tetap sih apa sih namanya, kayak ada KTB kayak gitu, terus ngajakin ngumpul, sebenarnya malas kayak gitu, tapi kayak ya udahlah kayak gitu. Gue kayak jadi tuh kalau penyebabnya sih banyak waktu itu, kayak karena gue memang sebenarnya mungkin udah capek, terus ditambah lagi gue apa ya, kayak maksudnya kan banyak juga memperhatikan orang, terus orang-orang yang beberapa orang yang gue perhatikan itu sebenarnya lagi punya masalah kayak gitu. Terus sebenarnya itu gue punya masalah tapi gue bantuin orang itu kayak gitu, akhirnya tuh kayak energi gue tuh kayak terserap gitu loh, jadi kayak ya gue abis energi gue abis, terus makanya jadi gue sempat berpikir kayak gue nggak pengen jadi orang baik kayak gitu, kayak maksudnya capek aja gitu gue buat baik sama orang, terus ya gue sendiri akhirnya merasa kelelahan kayak gitu. Terus apalagi yang gue rasain sampai gue berpikir kayaknya gue udah mulai depresi, dan mungkin tambahan lagi waktu itu mulai masuk ini kan, apa sih namanya, pandemi kayak gitu kan, terus di rumah aja, walaupun gue introvert tapi kayak makin gila stres juga maksudnya, kayak di awal-awal mungkin seneng kayak gitu ya, maksudnya seneng kayak ya udah emang gue lagi jenuh-jenuhnya juga buat kerja, terus kayak udah mulai males kayak gitu. Terus kerja dari rumah aja tuh kayak guys ada tahu bulan. Oh iya. Tarahu. Pip, lanjut. Jadi gue lupakan. Iya kayak apa sih Gue udah namanya? konten ngeliatin dengerin dia loh. Udah karena udah jenuh juga sama kerjaan segala macem. Tapi sebenarnya kayak awal-awal tuh kayak ngerasa seneng gitu, wah kerja di rumah aja bisa bermalas-malasan kayak gitu. Enggak kan. juga ternyata. Iya lama-lama kayak kok muncul. lama-lama kayak gue ngerasa makin nggak produktif kayak gitu, terus gue nggak bisa gini-gini aja kayak gitu. Akhirnya ya udah bersyukurnya di pertengahan tahun tuh kayak gue sadar bahwa gue nggak bisa kayak gini-gini terus kayak gitu. Akhirnya mulai coba cari-cari apa sih namanya, ikut-ikut webinar kayak gitu, terus kayak mulai ya kayak self healing lah, gue bisa self healing juga kayak gitu. Walaupun sebenarnya harusnya sih ya pengennya sih waktu itu memang ini sih pengen konsul ke profesional, tapi kayak gue masih mencari-cari kayak gitu, karena memang ya untuk konsul kayak gitu kan sebenarnya cocok-cocokan juga kayak gitu sama ininya kan, konselor atau psikolognya. Orangnya bisa, ya namanya orang punya masalah kan sebenarnya kita butuhnya didengar dan diterima perasaannya. Nah kadang ada juga ya konselor atau psikolog yang mungkin Judgement iya gitu. ada yang judgement gitu. Menarik sih. Jadi kalau kasus Junita kan dia punya kesadaran sendiri, ya kan, kesadaran sendiri kalau dia sudah mengalami ciri-ciri mental illness nih. Terus lo mencari solusi lah, bagaimana caranya self healing. Begitu lo gimana caranya self healing dengan Iya itu ikut webinar, beberapa webinar juga tentang kesehatan mental juga, terus tentang bagaimana pengembangan diri kayak gitu. Karena kan memang gue lagi ngerasa hidup gue kayak gue lagi ngalamin ini apa sih namanya, quarter life crisis asik. Ini beda topik lagi kalau mau dibahas. Ya jadi kayak lagi ngalamin apa sih, kayak
gue mempertanyakan masa depan gue kayak gimana ya ke depan, terus gue nggak mau gini-gini aja kayak gitu, tapi gue ngerasa kok kerjaan gue gini-gini aja kayak gitu, akhirnya ngerasa jenuh kayak gitu, terus tapi nggak bisa berkembang, terus akhirnya abis itu pandemi kayak gitu, makin gue ya gimana gue pengen sekolah lagi tapi kayak gini kondisinya kayak gitu, itu yang bikin gue akhirnya down kayak gitu. Maksudnya orang kalau menurut gue dari dulu gitu ya, kalau orang nggak sadar dirinya bermasalah itu memang sulit banget buat kita tolong kayak gitu. Maksudnya kalau dia sendiri aja ngerasa ya gue baik-baik aja, gue fine aja kayak gitu, dan ya dia nggak mau membuka diri dia untuk orang lain tolong, ya itu bakalan susah sih kayak gitu, dia kan menutup diri. Tapi kalau dia sadar ada yang nggak beres dengan dirinya, yaitu lebih mudah kayak gitu. Oh ya, dia kita ajak buat dia ke profesional pun itu akan lebih mudah kan. Tapi kalau dia ngerasa diri dia baik-baik aja, terus dia nggak ada sesuatu yang bermasalah dengan diri dia, ya susah kayak gitu. Kita mau ngomong, maksudnya bukan judging, tapi maksudnya mau menolong kayak gitu, tapi dia berpikirnya kita menjudge dia kan jadinya kayak gitu, karena dia ngerasa dirinya baik-baik aja. Iya, itu. Apa yang dia lakukan baik gitu. Karena emang sebenarnya yang bisa nolong diri lo adalah orang sendiri. pertama yang bisa nolong diri lo adalah diri lo sendiri. Kayak gitu. Kalau dari lu kan soalnya ada pengalaman atau orang-orang yang sempat berinteraksi lah dengan orang-orang itu, pendapatnya gimana? Kalau aku tuh malah kebalikannya sih, aku ngerasa diriku sakit gitu, malah sadar, malah tuh pengen banget bisa ke profesional sebenarnya. Nyari juga sih sama kayak Junita, karena kan ketika kita ketemu sama orang itu, kita kayak membuka hidup kita, membuka diri kita sepenuhnya gitu kepada orang itu. Dan itu cukup sulit ya? Cukup sulit untuk nyari orang yang kredibel, untuk maksudnya kalau aku sih nggak tahu ya, ini mungkin yang nggak usah jadi patokan, tapi aku ngerasa mungkin seiman lebih baik kalau gue ya. Nggak tahu deh, mungkin nggak tahu, ini bukan patokan sih, tapi gue ngerasa ya seiman lebih baik karena gitu sih. Nah terus iya, malah aku ngerasa aku perlu sih, walaupun kadang ngerasa diri ruwet gitu, dan kalau untuk self healing sendiri gue nggak tahu nih harus dari mana gitu. Dan aku butuh orang lain yang untuk kayak bantu aku buka keruwetan itu gitu, benang kusut itu dibantu diburai, jadi akhirnya lurus lagi. Ada yang nggak benar, ada sesuatu yang harus diberesin gitu supaya bisa melangkah lebih ringan gitu. Gitu sih. Semangat. Gambarnya. Hana belum? Aku ya, aku pernah sih ngalamin itu. Cerita nggak ya? Malu nonton ya? Si itu yang nonton enggak nih? Gitu ya, gara-gara kamu. Gara-gara kamu ya. Jadi gue pernah mengalami psikosomatis, gue pernah. Jadi waktu gue kuliah, kayaknya gue depresi. Nggak nyampe depresi sih, gue stres lah karena kuliah. Nah kebetulan di kampus gue tuh ada klinik gitulah, ada dokter gitu kan, karena dulu mahasiswa jadi kan nyarinya yang gratisan kan. Nah gue ke dokter kampus, terus dokternya bilang kamu baik-baik aja gitu, kamu sehat. Tapi saya ngerasa waktu itu gue demam, gue sakit kepala, something gitu. Dokternya bilang saya nggak bisa kasih obat karena kamu sebenarnya baik-baik aja, kamu butuh ke psikolog waktu itu. Jadi di kampus juga ada psikolog. Ada dukun nggak? Ada yang guna-guna ya, ada yang santet gitu. Nah tapi waktu kuliah itu gue masih berpikir orang yang ke psikolog itu adalah orang yang kayak tadi punya gangguan jiwa gitu. Makanya gue ngerasa ngapain lah gue ke psikolog gitu. Itu waktu gue kuliah. Nah waktu gue kerja, gue pernah mengalami depresi yang ciri-ciri yang disebutin Junita tadi itu gue alamin semua ya. Gue kan orangnya sangat sanguin ya, suka bergaul kemana-mana gitu. Bayangin gue yang kayak gitu, gue menarik diri dari komunitas.
Tuh, bener-bener bahkan orang kalau WhatsApp gue nggak mau jawab, nggak mau balas, cuma beberapa orang aja atau memang masalah kerjaan itu baru gue bales gitu. Lalu gue waktu itu menggemuk karena gue makan terus. Waktu itu berat gue naik sekitar 15 kilo dan sampai sekarang susah diturunkan. Ternyata itu. Gara-gara kamu ya, kamu yang nonton. Nggak bercanda gitu. Terus tidur terus, iya gitu. Waktu itu sih nangis terus gitu. Tapi waktu itu sebulan nangis terus. Abis setelah sebulan nggak keluar air mata, tapi setiap bangun tidur berharapnya tuh mau mati. Sampai Gue seperti itu ya. pernah ngalamin kayak gitu. Jadi tapi nggak ada keinginan untuk bunuh diri karena tahu itu salah. Masih punya itulah Untung dia beriman loh. imannya Kan sebesar biji sesawi aja sudah cukup. karena tahu oke ini salah gitu. Tapi setiap kali bangun tidur kayak kok gue masih hidup gitu. Gue berdoa Tuhan semoga besok gue nggak hidup lagi kayak gitu. Pokoknya dan di kerjaan tuh udah bener-bener mengalami apa ya, bener-bener narik diri ke kamar mandi, ke kantor. Dan nggak ketemu sama orang gitu. Bukan, maksud gue tuh menarik badan gue untuk ayo bangun, ayo berangkat. Pengennya tuh seharian tidur, seharian menyendiri gitu. Nah kebetulan waktu itu tuh gue baru pindah kantor dan gue pertama kalinya ngekos. Jadi gue bener-bener sendirian dan gak ada yang dampingin dan gue menarik diri dari segala komunitas gitu. Nah ya itu ya, mungkin untuk pertama kalinya gue bisa bilang Tuhan itu baik ya. Jadi ada satu temen gue waktu itu kita sih kontakan cuma jarang gitu. Nah karena jarang kontakan, waktu dia ngontak gue balas gitu. Nah gue balas terus dia bilang kita ketemu yuk, dia bilang gitu. Sebenarnya dia ngajak beberapa kali, cuma waktu itu gue pikir gue nggak mau ketemu gitu. Cuma gue tahu mulai menyadari gitu, gue nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya waktu dia ajak ketemu, ya udah oke, kita ketemu kayak gitu. Nah ternyata dia dengar dari teman-teman gue kalau si Hana menghilang gitu dari komunitas. Si Hana kayaknya kayak gini-gini gitu. Nah akhirnya dia datengin gue dan waktu itu sih nggak ngobrol banyak ya, maksudnya nggak ngomongin masalah gue gitu, kita ngomongin hal-hal lain. Sampai dia waktu itu tanya gitu, lu kenapa sih Han kayak gitu. Terus gue bilang ya gue baik-baik aja gitu. Terus dia bilang gini, kalau emang lu belum siap cerita ya nggak apa-apa gitu, bilang aja belum siap gitu. Terus dia bilang gue saranin lu baca buku gitu. Ada satu buku yang judulnya mungkin pada tahu ya, 5 Stage of Griefness gitu. Terus gue bilang Kalian gini, tahu? nanti ada di bawah, nanti kita ting gitu ya. Iya, ting, oke. Itu ada tuh. Mudah-mudahan bisa diedit ya. Ya itu. Nah jadi waktu itu sih gue bilang gini, gue males gitu, gue males baca buku gitu. Lu ceritain aja lah itu tentang apa gitu. Ya itu tentang katanya kalau misalnya orang bersedih ya ada fase-fasenya gitu. Ada fase denial dan lain-lain, marah gitu-gitu segala macam, sampai akhirnya yang terakhir tuh penerimaan gitu, acceptance gitu. Nah terus dia bilang coba lu lihat lu diri lu lagi di fase mana kayak gitu. Terus gue tanya kan apa ciri-cirinya gue acceptance gitu. Ya udah artinya semua kejadian buruk itu lu anggap itu adalah pembelajaran hidup gitu. Ada hal yang bisa lo ambil. Nah itu satu perjalanan panjang sampai akhirnya gue merasa gue sudah pulih itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi memang gue selama itu gue 2 tahun pertama itu gue benar-benar menarik diri. Di tahun ketiga gue mulai membuka diri lagi. Dan itu sangat mempengaruhi pekerjaan gue. Di kerjaan gue biasanya speak up, gue diem aja. Orang ngomong apa, oke gue ikutin. Ngomong apa, ikutin.
Dan itu bener-bener nggak happy banget sih, dan nggak ada yang tahu karena gue nggak cerita. Nggak tahu ya, gue cerita ke Junita nggak sih Cerita apa? tentang Yang dia yang gue alamin? Kayaknya gue cerita tapi nggak. Iya, dan di situ juga gue sebenarnya belum maksudnya ya belum tahu banget tentang ciri-ciri depresi sih. Maksudnya iya. mungkin ya pernah belajar kayak gitu, tapi kan ya udah lama juga kayak gitu. Terus memang enggak, gue tuh mulai tertarik lagi belajar kesehatan mental juga karena kehilangan orang kayak gitu. karena adik nggak bisa binaan. mengatasi ya. Iya, terus dia meninggal bunuh diri kayak gitu. Terus gue sedih banget kayak gitu. Maksudnya Seandainya. iya kayak gitu, seandainya bisa mungkin ada ya buat Hmm. menolong dia kan kayak gitu. Makanya kayak gue ngerasa ya penting banget gitu. Karena memang ya tadi maksudnya salah satu ciri orang depresi juga punya pikiran untuk bunuh diri kayak gitu. Yang sebenarnya gue juga ngalamin itu waktu pas lagi awal tahun 2020 kayak gitu. Kayak tapi ya kalau Hana tertolongnya karena iman, kalau gue tertolongnya karena gue nggak bisa ngerasain sakit. Maksudnya kayak potong pisau aja, maksudnya kayak kena pisau aja tuh kayaknya kan perih ya, sakit ya, nggak bisa nahan apalagi kayak misalnya harus ya. Tapi maksudnya gue ngerasain gitu tiap kali gue ngelihat benda-benda tajam tuh kayak gue kayak aduh gue pengen kayak gitu. Tapi gue sadar kalau itu sakit, gue nggak bisa gitu. Gue juga tiap kali jalan tuh kayak aduh gue mau nabrakin diri gitu, tapi gue tahu itu salah. Iya, kalau Dan gue ngerasa kalau langsung mati kan. nah itu juga yang ada di pikiran gue. Kalau misalnya langsung mati enak kayak gitu, mati kan. Tapi kalau misalnya nggak langsung mati kayak gitu, jadinya terus itu malah gue ngerasa gue nyusahin orang lain kayak gitu. Gue nyusahin keluarga gue, kasihan keluarga gue nanti yang ada juga jadi aib kayak gitu kan, malu-maluin sampai itu sampai viral kayak gitu kan. Kayak aduh enggak deh, enggak. Jadi jadi akhirnya kayak maksudnya ya enggak stop kayak gitu. Jadi kayak mengakhiri, maksudnya stop pikiran-pikiran yang kayak gitu. Makanya penting banget ya kita tahu diri kita kenal diri kita kenapa, kita tuh orangnya gimana gitu. Dan penting juga kita punya orang-orang, ya mungkin satu atau dua orang yang bisa kita percaya, bisa kita percaya untuk cerita gitu, karena emang itu penting sih. Dan gue juga bersyukur sih temen gue waktu itu datang, dan bersyukurnya juga gue tidak menolak lagi untuk bertemu gitu. Itu sih mungkin salah satu titik balik ya gitu. Dan memang bener gitu, setelah kejadian itu gue sekarang udah enggak lagi berlarut-larut dalam kepahitan gitu. Dulu kan kayak pahit gitu kan. Kalau sekarang ya udah sudah bisa memaafkan. Terus gue juga merasa gue justru belajar banyak gitu. Gue lebih dewasa gitu. Banyak hal yang gue gue harus ini, harus itu. Lebih kenal diri sendiri juga sih. Iya benar-benar. Semakin mengenal diri sendiri. Ya itu ya, mungkin ada hal-hal yang kita punya ekspektasi gitu, tapi kita nggak bisa mencapainya gitu. Itu pasti ada alasannya kenapa gitu, kenapa kita nggak bisa. Pasti ada pembelajaran yang kita dapat lebih, jadi kita jadi lebih dewasa kan. Iya. Gitu. Tapi di momen apa sih lu pas masa-masa seperti itu, oke gue mau open lagi? Mungkin karena udah kelamaan gitu, udah 2 tahun. Terus ada satu titik di mana gue berpikir gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Tapi gue juga nggak bisa membuka diri gue langsung gitu. Nah jadi ya gue pelan-pelan. Dan setelah gue membuka diri itu pun gue masih merasakan ada kepahitan, trauma gitu. Sebenarnya sampai sekarang nggak bisa dibilang tuh sembuh 100% gitu. Tapi ya terus belajar gitu, sharing sama orang, cerita gitu. Itu sih pelan-pelan sih. Ya intinya harus menyadari diri sendiri ya. Kalau soal depresi,
gue dulu pernah, entah sadar apa enggak ya, maksudnya di awal-awal gue masuk ke umur 30 gitu ya, ya banyak, dulu kan masih single, banyak orang yang menanyakan ya kapan menikah gitu-gitu kan, apa orang tua. Yang bisa gue lakukan memang menjauh sih, pergi, misalnya pergi dari rumah. Makanya awal-awal itu gue sering banget traveling lah. Oh dia sering traveling tuh narik diri ya. Secara mungkin secara gue nggak sadar untuk menghibur, diri juga. tujuannya emang untuk menghibur Katarsis diri ya. gua. Tapi mungkin itu salah satu Dan nggak stres. cara gue untuk bisa lari dari Masalah. I see. ya itulah, dari rumah. Mirip ya, dari- gue nginep di tempat rumah kosan teman gitu. Mirip sama dia. ya gitu sih. Jadi untuk ya balik lagi ke ekspektasi. Kalau dari gue kan dari karena tuntutan orang lain dan orang lain yang ke gue yang mungkin membuat gue apaan sih gitu kan. Gimana apaan sih? Apa sih? Jadi karena ya mungkin karena kita hidup di budaya timur yang secara nggak kita sadar terlalu banyak tuntutan ternyata dalam hidup kita. Apalagi sama-sama dilangkain adik itu ya. Ya itu juga jadi ya betul, kalau adik kita mungkin yang nikah lebih dulu mungkin akan lebih jadi tuntutan juga ya dari orang tua. Mungkin juga orang tua kena dari orang lain kali, itu juga bisa jadi ya. Mereka Jadi dituntut mereka lingkungannya. iya mereka Soalnya tuh- mereka nuntut. ya, Iya, ya iya, kayak iya. gitu. Jadi ya karena kita hidup di budaya timur lah ya, yang banyak tuntutan Indonesia sih mungkin. Indonesia. Tapi Di jangan benci Jakarta Indonesia. sih mungkin. Di mana ruang private jadi ruang publik. Kalau itu kayaknya Urusan private diurusin semua orang. Kamu Iya, iya. belum nikah itu kan urusan private loh, pribadi Iya sih. kamu. Tapi diurusin halayak banyak. ya tanpa sadar. Makanya gue selalu bilang sama adik gue, kalau mau nikah lu ya lo harus siap lah secara gue nggak bilang secara mental, secara fisik, tapi gue bilang lo harus benar siap kalau mau nikah. Secara duit. Itu pasti. Semuanya ya. Sial, mental. Mungkin Mungkin siap segala sesuatu. next topic ya. Next mungkin life crisis boleh juga tuh. Quarter Life crisis sama itu mempersiapkan pernikahan. Oke, karena udah kepanjangan juga nih videonya nih, 48 menit, nanti ngeditnya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau dari gua nanti bikin kesimpulan masing-masing ya. Oke. Dari Ana dulu deh, biar gua. Nutup ya. Kalau dari gue sih mungkin kesimpulannya berarti ya mental health itu adalah salah satu hal yang penting untuk lu jaga selain kesehatan fisik gitu. Dan kalau misalnya memang lu menemukan ada gejala-gejala atau lu tahu gitu lu mengalami kesehatan mental, ingat yang pertama kali bisa menolong lo adalah diri lo sendiri. Semangat. Ya, betul. Versi firman Tuhan. Kalau menurut gue yang gue alami sih, hidup akan lebih bahagia kalau mental lo sehat gitu. Karena kita lihat ada banyak sebenarnya contoh-contoh orang yang punya kecacatan fisik ya contohnya, tapi dia punya mental yang sehat, yang strong, dia bisa menikmati hidup gitu. Jadi lebih, kalau mau di-compare kayaknya lebih penting mental health sih. Walaupun fisik juga penting, tapi maksudnya itu tuh kayak sumber kehidupan gitu loh, kayak berasal dari kuat ya men. Berasal dari kulit ya. Karena iya sumber kehidupan, sumber sukacita gitu. Dan ya semangat buat teman-teman yang juga masih berziarah gitu, mencari ketenangan hidup, berusaha untuk hidup dengan lebih bahagia ya. Kalaupun kita belum bisa menemukan orang yang profesional, setidaknya mungkin ya teman-teman sih. Ya. Teman itu gratis. Cuman butuh kuota guys. Tapi memang ya mungkin orang jadi tambahan lagi. Ya mungkin orang juga kenapa nggak mau cerita ke teman, kadang ya teman Dijudge ya. jaji. Betul. Dan Jangan itu judge. bisa menyebabkan lebih sakit lagi sih. Jadi Yes. buat teman-teman juga kalau ada Ada temannya orang cerita, belajar untuk Mendengar. menjadi pendengar yang baik. Luar biasa.
Berbobot sekali hari ini. Luar biasa saudara-saudara. Yang tanpa skrip ini. Iya. Emang enaknya begini sih ngobrol tanpa harus ada kaku-kakuan gitu kan. Karena untuk orang mau cerita itu perjuangan banget sih. Iya. Benar. Ketika lu mau membuka diri lu, hidup lu, kekurangan lu, kecacatan lu gitu kepada orang lain, itu mereka udah struggle banget buat mau ngeluarin itu. Jadi ketika ada orang yang mau cerita, anggap itu sebagai kehormatan gitu. Wah, gue dihormati untuk bisa melihat lembaran hidup orang lain gitu. Iya. Benar. Ya, even extrovert juga punya Iya. kesulitan bercerita. Jangan ember. Jangan bungkus. Apa? Kenapa jadi itu? Oke, Jens, gimana? Gue jadi lupa. Tadi gue apa? Udah bikin padahal ya dari tadi dalam hati. Ya intinya mental health tuh penting, maksudnya sama pentingnya dengan kesehatan fisik kayak gitu. Jadi memang harus kita jaga kayak gitu. Dan ya kalau memang kalian kayak gitu atau kita punya memang ngerasain nggak ada gejala-gejala kayak gitu, entah mungkin ya depresi atau mungkin bipolar gitu atau mental illness yang lainnya kayak gitu, ya maksudnya jangan sungkan, jangan takut buat ini sih mencari pertolongan kayak gitu, karena ya memang nggak gampang juga sih memang, tapi setidaknya yaitu kalau benar yang kata Hana tadi bilang, maksudnya yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri kayak gitu. Kita harus sadar dulu kalau memang diri kita bermasalah, baru kita bisa ditolong kayak gitu. Tanpa kita menyadari itu ya akan gitu-gitu aja. Jadi coba cari pertolongan kayak gitu. Okay. Ada nomornya loh pertolongan untuk kayak gitu kan ya? Iya banyak Ya, itu kayak gitu. Sama yang tadi juga, maksudnya buat buat teman-teman yang mungkin punya temen yang mungkin kayaknya dia udah mulai ini nih gejala, ya tapi jangan judging ya gitu. Maksudnya kalau memang teman-teman siap kayak gitu, ya emang harus butuh siap juga sih kan, karena memang nggak kayak yang gue alamin jadinya malah gue drop gitu kan ketika walaupun gue siap waktu itu, tapi mungkin habis energi juga kayak gitu, nggak bisa ya, makanya butuh juga. Bahkan waktu itu gue ikut webinar dibilang ya konselor pun butuh konselor kayak gitu, butuh orang lain untuk menolong kayak gitu, karena ya kayak gitu. Jadi ketika mau menolong orang lain ya siapkan diri dulu kayak gitu. Ya kayak kita naik pesawat aja, sebelum kita menolong orang lain, kalau misalnya ada lo kecelakaan, pakai lo harus ini dulu. pakai ini dulu kan, maksudnya Baru. lo harus nolong diri lo sendiri, baru lo bisa nolong orang lain gitu. Sebenarnya banyak sih untuk mencoba mencari pertolongan gitu. Kalau gitu gue coba googling juga, itu ada beberapa assessment test yang mungkin bisa teman-teman pakai juga. Misalnya udah merasa gue kenapa ya, gue nggak seperti biasanya. Di situ kayak psychologicaltoday.com, dia tuh situ ada assessmentnya. Lu sudah mengarah ke mental illness apa enggak? Nah itu juga bisa dicoba sih kalau teman-teman mau coba. Mungkin belum bisa berani untuk sharing ke orang lain, jadi bisa self assessment dulu, jadi diri sendiri tuh kayak gimana. Oke guys, thank you kalau yang udah dengerin dan yang mau dengerin. Jadi itu aja soal mental health. Kalau mau cek masing-masing, cari-cari itu di Google banyak sih sebenarnya, untuk cari profesional, untuk cari assessment test itu banyak. Oke, segitu aja. Thank you. Bye. Bye. Tutup gitu dong. Oh sih, ya.